Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh iya, kok tempat sampai nampaknya udah gelap ya? Memang sengaja gelap biar nuansa berbukanya lebih dekat gitu maksudnya, Oh, Pak. kira teman-teman udah mau berbuka. Waduh, saya pun ikut seneng ini. Aduh, ya kan. Pak Eko, ini kita lanjutkan lagi ya. Siap, siap, Tanya-jawab Pak. mengenai pemupukan kelapa sawit. Siap. Dan yang paling banyak ditanya oleh para netizen Pak Eko, Wah, iya, iya, Pak. itu mengenai dosis pupuk. Oh. Wah, Dosis pupuk ini yang paling banyak ditanya, Mas. ya, Itu selalu begini, Pak, kelapa sawit saya umur sekian, dosisnya apa-apa saja, berapa saja, kan gitu. Itu yang paling sering. Nah, jawaban saya kan selalu gampang, Mas. ya, Pak. Saya kasih story tabel pemupukan. Ya, ya kan? Iya, Ada iya. dua, tinggal saya tanya, tanah mineral apa tanah gambut? Ya kan gitu. Kan udah ada dua tabel. Silahkan Betul. dibaca, just gitu kan, Mas. Mhm. Jadi mupu itu kan ini sebagai pendahuluan kan harus tepat ya kan Pak Eko. Betul, betul, Pak. Kan makanya salah satu tepat yang 4 itu tepat dosis. Dosis. Karena kalau kurang makanan kurang tanaman menderita. Betul. Kalau berlebihan boros, rugi, Terus. mahal. Nah, Betul. jadi gimana itu Pak Eko? Cara menentukan dosis yang tepat bagi tanaman. Nah, sawit Wah, ya itu ya. iya, iya, Gimana ini iya. silahkan. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, wah ini untuk ngitung-ngitungan dosis ini memang ilmu yang sangat menarik ini, Pak. Oh, ya. Menarik sekali. Kalau kalau di dunia persilatan itu istilahnya banyak ininya, Pak. Banyak alirannya. Oh, ya. Wah, ada yang aliran menggunakan daun. Oh, gimana itu Bang maksudnya? Maksudnya menggunakan hasil analisis daun sebagai basic untuk menentukan dosisnya. Oh, gitu. Ada yang menggunakan tanah. Oh, ya. Tanahnya sebagai basic, kemudian ada yang menggunakan kombinasi di antara keduanya. Wah, Oh, saya termasuk mahjab yang itu, Pak, mengkombinasikan keduanya. Jadi saya ambil yang daun yang bagusnya, saya ambil tanah yang bagusnya juga, begitu. Artinya saya ya. combine, saya tentuin dari sisi tanah seperti apa, sisi daun seperti apa. Oh, Baru gitu. satu lagi tambahan produksi, Pak. Wah, kan begitu. Kalau Nah, saya bagaimana? mazhabnya lain lagi mazhabnya. Gimana, Pak? Saya mazhabnya tanya Pak Eko saja. Saya tanya aja ada mazhabnya Ya. wong ahlinya yang Ya kalau untuk menghitung dosis banyak ya Pak ya, banyak pendekatan yang digunakan. Ada yang menggunakan metode cation balance, ada yang Oh, menggunakan lip cation balance gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan saturasi atau kejenuhan basa. Baru ada yang menggunakan saya menggunakan DRIS salah satunya, Diagnosis Recommendation Integrated System oh, begitu. terus itu Jadi sulit katanya. iya, jadi saya menggunakan indeks-indeks di indeks-indeks hara untuk menentukan hara mana yang paling kurang, hara mana yang paling berlebih, kan begitu. Kalau simpelnya sebenarnya begini, Pak. Bagaimana sih cara menentukan banyaknya pupuk atau dosis yang harus diberikan? Yang pertama kan kita harus menentukan faktor komponen-komponen dari kelapa sawit yang memerlukan hara atau menghabiskan hara tadi. Yang paling banyak itu kan dari panen, Pak. Oh, gitu. Jadi itu ada tabelnya. 1 ton TBS itu setara dengan berapa kilogram urea, setara Ya, dengan berapa kilogram TSP. ya. Nah, kita hitung aja dasarnya dari situ awalnya, gampang ya Pak. Jadinya misalnya produksi petani itu 30 ton per hektar. Oh, Wah, itu berarti kalikanlah, pupuknya harus banyak itu kan. pupuknya harus banyak. Beda dengan yang 15 ton per hektar ya beda lah Pak, kan begitu. Jadi gampangnya tinggal mengalihkan saja, simpelnya itu ya Pak, tinggal mengalihkan saja berapa hara yang hilang lewat panen tadi itu harus dikembalikan, Hmm. kan begitu. Seperti itu mudahnya. Tetapi kan memang ilmu rekomendasi atau ilmu menentukan dosis ini tidak melulu matematika itu masalahnya Pak. Ada juga seni di situ. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau saya ini Mas, kalau melihat tabel itu, Hmm. di tabel itu kan nggak salah kan. Oh enggak Pak. Jadi kan itu menurut saya itu kan tabel standar. Betul. Nah, itu kan standar minimal dibagi dua dan itu kan berdasarkan umur tanaman di situ. Berdasarkan umur tanaman.
Karena kan asumsinya beda umur, beda kebutuhan kan gitu. Betul, 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 Tanaman betul. yang muda, tanaman yang pas puncak produktif itu Betul, tadi betul. produksinya tinggi, pupuknya juga tinggi. Kalau udah Yes. tua, namanya udah tua, udah lemes, Mas. Ya, itu makannya ya kan gitu. Makanya udah berdasarkan umur. Satu berdasarkan umur, itu kan Iya, standarnya. iya, Oleh iya. karena itu, artinya sama ahlinya tentunya nanti dikoreksi kan gitu toh. Betul, betul, Pak. Ada faktor koreksi. Koreksinya satu karena panen tadi, masalah panen. Masalah panen. Kalau kalau panennya banyak, nanti ditambah berapa terserah Pak Eko lah itu apa. Iya, iya, Nah, iya, terus iya. koreksi lain Mas, itu kan juga maksudnya gini, harus dilihat di ini kan, dilihat gejala di lapangan kan. Yes, perlu Ya, misalnya pengamatan. ini kan misalnya, oh ini defisiensi N ini, Iya, makanya benar. makanya pupuk ureanya ditambah ini kan gitu kan. Iya, benar, Nah, benar, benar, Pak. gimana itu Pak? Jadi selain yang pertama tadi kita produksi ya Pak, cerita Ya, produksi. Jadi koreksinya itu dari faktor produksinya. Tadi bicara dengan umur, kaitannya per umur tadi kan kaitannya kalau tanaman juga kan itu produksinya itu seperti kurva sigmoid gitu ya Pak ya. Jadi sampai dengan umur 12 sampai 15 puncaknya, kemudian pelan-pelan turun. Jadi kaitan tabel pupuk berdasarkan umur itu juga berkaitan dengan produksi sebenarnya berdasarkan umur juga kan gitu. oh ya, ya. Jadi kan umur 4 tahun sama umur 8 tahun pasti akan berbeda produksinya. Oh, Dosisnya juga pasti berbeda. oh, Kan gitu. Nah, berarti jadi berkaitan ya antara produksi sama itu tadi. berkaitan, tetap berkaitan itu Pak, begitu. Jadi dari produksi, kemudian tadi dari pengamatan di lapangan, Ya, tadi yang Pak Agus bilang tadi, loh ini tanamannya kok kuning ya, kuningnya kuning apa? Kemarin kita sudah cerita itu kan Pak, ya. kuningnya ini nitrogen kah atau magnesium kah kan begitu, atau bahkan kalium mungkin kan gitu kalau bintik-bintiknya gitu. Jadi dari situ kita bisa koreksi dari pengamatan lapangan. Baru satu lagi bisa dari tanah Pak. Oh gitu. Tadi Pak Agus bilang ini gambut, ini tanah mineral. Tanah mineral ada lagi, ini pasir, ini tanah liat, kan begitu, Pak. Ya misalnya kalau tanah liat ini kan apa? Maksudnya kan harus dikurangi kan udah lumayan tanah liat Iya, tuh. Kan iya, gitu. iya. Oh ini tanahnya pasir, ini nanti kalau dipupuk banyak yang agak hilang. Bang, Ini licing. Oh, oh. tambah lagi. Iya, Nah, itulah faktor-faktor koreksi. Kan. betul, betul, betul. Terus ini faktor koreksi yang lain mungkin ini Pak Eko. Jadi kalau saya mumpuk di tanah yang mereng-mereng, sama yang datar kan harus dikoreksi juga kan Pak. Oh Nanti iya, saya kasih nanti melorot semua, hilang semua, kan harus kita betul, tambah ya kan. betul, betul, Pak. Jadi itu harus Karena diperhatikan juga itu, Pak. iya, Topografi itu harus seperti apa. Jadi itu nanti koreksinya ke ini juga apa namanya cara pemupukannya seperti apa. Yang datar dengan yang itu kan berbeda itu nanti, Pak. oh gitu ya. Seperti itu. Itu nanti yang miring-miring tadi kita biasanya sarankan dengan pocket atau dibenam. Kan begitu. Di samping ditambah jumlahnya mungkin ya kan. Di samping tambah jumlahnya. Nah, jadi nanti kalau dia di bagian biasanya begini, Pak. Kalau dia di bagian dinding tebing Ya. itu biasanya kalau ini cara aplikasinya ya Pak ya. Di bagian dinding tebingnya itu akan lebih banyak diletakkan pupuknya dibandingkan yang di bagian apa ya di bagian jurang itu ya arah ke jurangnya gitu. Jadi harapannya ketika hujan tidak banyak yang melorot tadi Pak Agus bilang tadi begitu. Karena kan yang di bawah itu kadang lebih subur tanahnya Mas, karena pada Iya, nampung. karena pada turun Pak, pada turun ke bawah itu pupuk yang diberi di atas itu kan Ya, Mas, begitu. namanya turun ya ke bawah, masuk turun ke atas. Ya juga ya Pak. Ya tapi ada tebakan itu Pak. Kalau turun Apa kan itu? ke bawah Pak. Turun ke Apa? bawah Pak. Iya, turun ke bawah, Mas. Kalau naik ke Naik ke atas. atas. Kalau Ya. masuk Ke dalam. nah kalau keluar Pak. Keluar lagi. Jadi itulah dosis pupuk. Tepatnya ya paling tepatnya yang itu ya ahlinya tim rekomendator. Ya, kalau skalanya luas Pak, skalanya luas ya tim ahli rekomendasi lah yang ini. Tapi kalau petani kan cukup juga dengan itu kan tabel-tabel ya. Tabel-tabel itu sudah diikuti sudah cukup itu Pak. Sudah cukup daripada nggak dipupuk. Kan daripada nggak dipupuk dan itu udah ada dasarnya dan ilmiah juga itu. Betul, itu ilmiah disusun dengan data-data yang ilmiah itu begitu, Pak. Nah, gitu.
Terus kalau nanti mengenai cara pemupukan kita lain waktu Mas, kita Siap, siap. bahas lagi bagaimana dengan pesawat, dengan apa, spreader, dengan apa, di pocket, ya itu nanti bahasan lain Oh, lagi. siap, 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 Pak. Oke, sambil nunggu buka puasa, ya kan. Iya, 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 siap, Pak. Terima kasih Pak Eko sudah berbagi mengenai dosis pemupukan kelapa sawit ini supaya lebih tepat lagi. Kalau kurang tanaman nanti menderita, kalau lebih boros supaya memang harus pas gitu. Iya. Dan ini ya kalau nanti petani mau tanya ke saya, nanti saya tanyakan ke Pak Eko. Siap, Ya, siap. supaya tepatnya berapa sih kan ngitung-ngitungnya gitu. Siap, siap, Ya. siap. Terima kasih ya Pak Eko sudah Terima kasih, berbagi. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.